baru bertanya. Saya ingin bertanya dengan Dokter Mulia dulu pertama ya. Saya senang tadi Dokter Mulia menampilkan bahwa kita jangan melupakan program hamil alami ya, dalam arti ya, ikutilah tahap-tahap dari senggama tanpa diatur ya, kemudian senggama yang diatur ya, kemudian baru berlanjut ke bayi inseminasi sampai dengan ke arah bayi tabung. Nah, mungkin dari pengalaman Dokter Mulia, apa pada keadaan-keadaan apa ya senggama masa subur masih bisa kita tawarkan pada pasangan suami istri ya. Silakan Dokter Mulia. Baik, terima kasih Dr. Malvin. Memang ya saya sengaja memang pendekatan tadi sesuai dengan permintaan dari panitia. Jadi kalau seleksi pasien wanita bagaimana ya? Saya rasa kita bisa agak mundur ke belakang, mereview lagi apa yang dulu kita pernah pelajari ya Dr. Malvin. Bahwa sebenarnya kan fekunditas itu dikatakan kita harus segera melakukan tindakan itu setelah masa pernikahan 2 tahun ya, atau 24 bulan. Nah, sedangkan di masa pertama 12 bulan itu baru menjadi sekitar menjadi peringatan kepada kita sebagai klinisi bahwa ini harus membutuhkan perhatian khusus. Nah, saya rasa kalau pertanyaan Dr. Malvin tadi, kapan tuh masih kita bisa step approach gitu ya? Kita masuk pertama indikator utama pada wanita ini usia, Dr. Malvin. Kalau kita tahu tadi usianya di bawah 35 tahun gitu, terus masih muda dan siklus headnya teratur di case ilustrasi saya tadi, maka pada pasien yang seperti itu masih terbuka tuh kayaknya kemungkinan ya untuk kita coba untuk time intercourse atau natural intercourse. Dan yang sering kita temukan di lapangan itu banyak sekali yang tidak memahami siklus headnya gitu. Jadi kapan masa suburnya, kapan banyak hambatan-hambatan yang mengarah ke infertilitas, tapi sebenarnya bisa ditangani dengan step approach seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan di PNPK kita sendiri, nih tadi saya udah titip tuh Dr. Malvin ke panitia ya. Ada jurnal-jurnal yang saya pakai juga PNPK kita untuk bisa dibaca kembali ya, mereview lah. Kita mereview lagi apa-apa yang dulu kita pernah pelajari untuk pendekatan penanganan infertilitasnya. Bahwa sampai usia pernikahan 24 bulan itu masih bisa dikelola oleh dokter obgyn sampai di level 2, dan bahkan sebenarnya kan tujuannya inseminasi intrauterin nanti bisa dilakukan oleh dokter obgyn juga ya, belum perlu dilakukan untuk rujukan ke tersier. Nah, mungkin kira-kira pandangan saya seperti itu Dr. Malvin. Nah, tapi tadi kecuali gini, kalau sekarang pendekatannya ada juga dengan anamnesis yang baik dari kita, dengan lebih spesifik, kita temukan ada kecurigaan patologi. Ada endometriosis yang level advance, atau ada gangguan anovulasi yang berat, dan lain-lain. Itu malah justru nggak bisa lama-lama, 6 bulan kita harus segera lakukan tindakan untuk pada kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin kira-kira itu, Dr. Malvin. Oke. Terima kasih Dokter Mulia. Ya, ini udah masuk pertanyaan-pertanyaan nih. Aduh, ya. Dari Dokter Febri ini udah pada makan nih berarti ini. Udah pada makan, udah pada minum kopi. Saya juga minum kopi barusan ya. Dokter Febri Warita Pulungan ya. Izin bertanya untuk Dokter Edwin ya. Persiapan preparasi sperma kapan sebaiknya suami pasien diminta untuk datang ke laboratorium. Silakan Dokter Edwin. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Dokter Febri untuk pertanyaannya. Maksud pertanyaannya jadi kapan diminta untuk lab untuk preparasi sperma kan ya, bukan untuk cek sperma ya? Ya, maksudnya ya. Persiapan insem. Iya, pada saat insem biasanya sih kalau pengalaman gini dok ya, pengalaman kita kalau misalnya saya dapat informasi dari dokter obstinnya kalau tindakan inseminasi dilakukan jam 9 gitu, ya minimal pasiennya 2 jam sebelumnya itu udah datang untuk ke lab untuk dilakukan preparasi sperma. Tapi kembali lagi ini tergantung dari metode preparasi sperma yang dikerjakan. Kalau saya memakai density gradient,
itu kurang lebih butuh waktu sekitar 1,5 jaman untuk memproses spermanya. Tapi jangan lupa juga kita harus spare waktu, karena kan pasien kan disuruh mengeluarkan sperma. Nah, kadang-kadang kan waktu untuk mengeluarkan sperma itu kan bisa lebih lama. Jadi kalau kita terlalu mepet, nanti misalnya teman sejawat Obstin ada tindakan gitu kan, kalau misalnya lewat nanti kan jadi akan ribet juga nantinya. Jadi kalau saya sih biasanya 2 jam sebelum tindakan inseminasinya kita minta datang. Terus apalagi kalau misalnya pasiennya dulu sudah pernah cek sperma, terus kita ada histori, ternyata si suaminya kesusahan untuk mengeluarkan, jadi mungkin kita harus spare waktu yang lebih lama, gitu dok. Oke, jadi kira-kira 2 jam ya, Dr. Edwin ya? Iya. Jadi itu benar banget tuh ya, Mas, saya tambahkan banyak sekali kasus ya, kita berharap pasien datang 2 jam sebelum inseminasi, tapi ya suka kelamaan pada saat mau collecting spermnya. Jadi ya rupanya nggak semua center, nggak semua tempat rumah sakit yang punya punya tempat untuk melakukan pengeluaran sperma yang nyaman bagi suami istri ya. Jadi itu hal-hal itu mesti kita perhatikan juga. Nah, gitu Dr. Edwin. Iya betul dok. Ya, apalagi kalau diketok-ketok sudah Pak, makin lemes itu bapaknya. Iya. Benar Jadi keluar. Mungkin sedikit sharing juga dok. Itu Ya. barusan kemarin minggu lalu kita dapat pasien dari luar kota. Kita sudah minta datang 2 jam sebelumnya, ternyata alasan macet atau gimana, jadi datangnya terlambat gitu ya. Terus ya karena mungkin kita juga panik gitu ya, kita telepon pasiennya, jadi pasiennya kan makin panik lagi kan gitu ya. Terus waktu kita suruh mengeluarkan, ternyata kok jadi makin lama gitu kan ya. Ya itu salah satunya sih. Oke, ya jadi ini lanjut lagi ya dok ya. Banyak sekali nih tanda-tanda saja. Oke, mohon dari Dr. Irwanto Tengkano ya. Mohon izin untuk Dr. Edwin, baca Dr. Edwin nih. Berapa nilai toleransi minimal yang menjadi syarat inseminasi intrauterin? Kalau Untuk saya parameter jumlah, motilitas, dan morfologi. ya, kalau saya sih biasanya melihatnya dari total sperm count. Jadi perkalian antara jumlah sperma yang progresif dikalikan dengan jumlah total dari si spermanya. Kalau misalnya itu lebih dari 20 juta, sebenarnya bukan cuma dengan inseminasi aja, untuk promil secara alami pun juga masih memungkinkan. Tapi ada yang bilang kalau nunggu sampai 20 juta kan kelamaan dok, kan sperma saya kan jelek banget nih. Ya mungkin threshold mungkin 10 juta masih bisa kita coba sih dok. Gitu. Tapi mungkin saya tambahkan lagi, Dr. Edwin. Jadi sebenarnya periksa analisa sperma tuh yang biasa dilakukan tuh sebenarnya nggak menggambarkan kondisi sesungguhnya dok ya. Yang paling penting adalah analisa sperma setelah di washing. Betul nggak dok, Dr. Edwin? Betul dok. Tapi kan paling tidak kan itu menjadi referensi kita gitu ya, menjadi gambaran lah ya. Nanti nih spermanya bakal kayak gimana nih? Karena kan pada saat nanti hari H inseminasi pun kan pasiennya kan mengeluarkan sperma lagi kan ya, bukan data yang dari hasil sperma yang sebelumnya dok. Itu. Ya. Untuk Dr. Edwin lagi, mana lebih penting keberhasilan inseminasi intrauterin dari parameter analisis sperma ya dok ya, mana yang lebih penting? Jumlah sperma, motilitas A dan B, atau morfologi bila hasilnya astenozospermia. Kalau dari situ diterapi dengan apa? Iya, kalau dari pertanyaan itu sih mungkin saya lebih menyarankan ya total sperm count itu dok. Total sperm count itu kan ya A plus B dikalikan dengan jumlah totalnya gitu. Memang ini sih ada beberapa parameter dari morfologi juga katanya mempengaruhi, tapi kita sih kayaknya dari beberapa penelitian yang total sperm count yang lumayan lebih banyak penelitiannya gitu. Terus untuk terapinya sendiri ya kembali lagi dok, tergantung dari hasil pemeriksaannya kita. Kadang ada yang ditemukan ternyata setelah dicek fisik ternyata pasiennya ada varikokelnya. Ya kan, terus ada juga tuh kemarin barusan juga pasien ternyata hipospadi. Ternyata jumlah spermanya masih cukup bagus, cuma mungkin kendala pada saat koitusnya, jadi ya mungkin kita indikasikan untuk inseminasi. Dan dok, saya mau nanya juga nih, kalau misalnya hasil analisa sperma normal ya, terus kemudian ada parameter viskositas, pH ya,
apalagi aglutinasi. Nah itu seberapa jauh sih pengaruhnya terhadap inseminasi, dok? Kalau pH sendiri, dok, biasanya kalau Hmm. pH-nya rendah itu pasti jumlah spermanya juga jelek. Karena kan itu menandakan produk dari si prostat sendiri. Karena kan Hmm. semen harusnya sifatnya basah. Kalau dia kurang dari 7 aja, biasanya sih jumlah spermanya juga nggak banyak atau bahkan jadi azuru. Nah, kalau misalnya pH-nya tinggi, misalnya sampai 8,5, itu biasanya sih ada leukosperminya, dok. Nah, kalau Leukositnya. ada leukositnya, jadi mungkin ada infeksi juga banyak, gitu kan ya, ya itu kan juga pasti akan mempengaruhi nanti keberhasilan inseminasinya. Tapi harapannya kalau kita nyucinya bersih antara pre-washing sama post-washing, jadi kalau yang pre-nya banyak banget leukositnya, setelah dicuci harapannya sih idealnya ya nggak ada leukositnya, sama ada sih beberapa masih 1-2 per lapang pandang gitu. Jadi kalau untuk pH sendiri ya itu indikator awal sih, dok. Kita mau melihat kondisi spermanya gimana. Terus kalau aglutinasi sama hiperviskositas memang biasanya ini kita temuin kalau pasien yang merokok, dok. Nah, ini saya juga masih belum ketemu jurnalnya sih, tapi pengalaman kita aja ada pasien-pasien yang suka merokok itu ternyata ya hiperviskositas. Kendalanya kan nanti jadinya ya spermanya nggak homogen, atau mungkin nanti kendala pas pergerakan dari si spermanya pada saat proses washingnya tadi. Itu biasanya sih kalau kalau pasiennya sudah pernah cek sebelumnya terus ada hiperviskositas gitu ya kita terapi dulu, dong. Terapinya dengan antioksidan. Antioksidan bisa, kadang-kadang saya juga ngasihkan NAC, acetylcysteine, karena itu juga bisa untuk antioksidan ke spermanya, terus juga untuk mukolitik juga kan, dok, itu. Oh gitu ya, mukolitiknya bukan hanya untuk batuk aja berarti ya? Iya, dahak atas sama dahak bawah, dok. Saya bilang. Oh ya, oke, dokter Mulia, ini ada pertanyaan dari dokter Diah Metaningrum. Apakah faktor serviks seperti erosi atau cervicitis berpengaruh besar? Bagaimana jika cervicitis itu susah untuk sembuhnya? Bagaimana tata laksana? Ini benar ini, dok. Sering kita temukan. Iya, baik, terima kasih Dr. Malvin, pertanyaan, dan Dr. Diah juga. Sering kita temukan, tapi saya rasa banyak yang jarang periksa juga. Ya kan, datangnya keluhannya keputihan tapi nggak pakai spekulum. Nah, artinya mungkin mencoba menjawab nih, mungkin Dr. Malvin juga nanti bisa menambahkan. Jadi bahwa faktor serviks ini memang penting sekali, juga pintu pertama untuk terjadinya kehamilan. Kita tahu bahwa ketika terjadi ejakulasi itu hanya sekitar 20-30% sperm yang masuk, dan selebihnya akan berada di reservoir di dalam kavum douglasii atau di dalam ostium ya. Nah, sehingga keberadaan faktor serviks yang hostile atau banyak inflamasi di situ tentunya akan banyak mempengaruhi jumlah sperma motile yang bisa masuk ke dalam kanalis cervicalis dan masuk ke tuba. Ya, jadi saya rasa saya setuju bahwa ini berpengaruh besar untuk terjadi kehamilan, dan terapi tentunya terapi terarah sangat penting karena kita harus mulai mereview ulang tuh kira-kira apakah benar terapi untuk cervicitis kita selama ini. Ya, kita mungkin perlu kultur juga kumannya apa dan terapi spesifiknya apa, ini hanya berasal dari jamur saja atau dari bakteri. Itu juga perlu kita evaluasi ulang, dan tentunya pada kondisi yang sulit untuk sembuh akan sangat menguntungkan untuk pasien yang ingin hamil kita lakukan inseminasi intrauterin. Mungkin dari saya sih seperti itu. Dr. Malvin ada yang mau menambahkan? Perlu pap smear nggak, dok? Kok kayak gitu ya? Pap smear dulu, baru lihat hasilnya gimana? Iya, beberapa sih memang mengatakan perlu juga ya dilakukan pap smear, tapi nanti bila hasilnya memang cervicitis kronis ya tidak ada masalah ya. Kalau misalnya itu bisa kita lanjutkan atau kita tata laksana untuk invertasi dengan inseminasi. Oke. Pertanyaan berikut untuk Dr. Edwin dari Dr. Alfiani Rahmi Putri. Izin bertanya untuk Dr. Andrologi, kapan sebaiknya senggama berakhir? Sebaiknya bersenggama terakhir sebelum dilakukan inseminasi. Silakan, dok. Oke, baik. Terima kasih, dok, atas pertanyaannya.
ini juga biasanya sering kita kendalani juga dok. Kalau dengan teman-teman Opsgyn yang biasa kerjasama dengan saya untuk inseminasi, kita biasanya udah tahu nih polanya gimana. Ya, saya sih menyarankannya kalau sebelum inseminasi ya 3-4 hari sebelum inseminasi udah keluar dulu. Soalnya dari penelitian kalau misalnya pasiennya terlalu lama ya tidak mengeluarkan gitu ya, nanti radikal bebasnya kan numpuk sehingga akan mempengaruhi nanti ke kualitas spermanya juga. Pernah tuh dok kita dapat kasus suaminya sudah 2 minggu nggak mengeluarkan, jumlah spermanya memang banyak, tapi ternyata gerakannya jadi jelek sekali. Nanti hasil cucinya pun juga akan kurang optimal jadinya. Kurang optimal dalam artian mungkin jumlah spermanya, kalau jumlah sperma sih pasti banyak ya. Cuma artinya nanti reagennya kita perlu nambah atau perlu ini karena dengan volume air mani yang cukup banyak gitu ya, mungkin akan menambah cost juga nantinya. Jadi kalau saya sih biasanya koordinasinya paling enggak, atau kalau enggak saya biasa titip pesan sama pasiennya. Kalau memang misalnya sebelum inseminasi pasiennya udah kontrol ke kita, ya kita jelaskan paling enggak 3-4 hari sebelum inseminasi sudah harus terakhir mengeluarkan. Walaupun ini bukan nilai mutlak sih, kadang-kadang molor bisa sampai hari ke-5 ke-6 masih oke lah ya, karena kan kita nggak tahu nanti dari ukuran folikelnya kan ya, kadang-kadang bisa estimasinya tanggal sekian ternyata masih mundur ya, 5-6 hari masih oke lah kita gitu dok. Oke, ya. Jadi ini ada pertanyaan juga dari dokter Hanifa ya itu nanti akan dibahas di dokter Silvi ya, punya dokter Silvi. Terus juga dokter Rudi pertanyaan yang sama dengan tadi. Nah, ini dokter Alfiani Rahmi Putri bertanya untuk dokter Mulia. Nah, untuk kasus one-sided tubanya non paten salah satu sisi, bagaimana tips and tripsnya untuk merencanakan program inseminasi, mengingat ada kemungkinan saat ini follicle domainnya justru berada di sisi yang non paten. Gimana nih? Ini sering juga nih. Ya, baik, terima kasih Dr. Marvin. Saya lanjutkan. Jadi tadi saya sempat singgung bahwa ketika kita menerima hasil HSG atau hysterosalpingografi, kita harus kritisi hasilnya. Artinya kita cocokkan dengan anamnesis kita, pemeriksaan fisik kita, apakah kita yakin dengan hasil HSG ya. Maksudnya tadi kan dikatakan bila satu hasil abnormal dari hasil HSG itu seringkali 73%-nya ternyata normal dari laparoskopi diagnostik. Ya, artinya ada kemungkinan pada kasus seperti ini dok, ternyata kedua tubanya paten ya. Nah, sehingga tentunya tidak masalah kalau ada masalah ternyata kedua tubanya paten, karena ada pengaruh spasme atau sedikit refleks vagal dari saat tindakan hysterosalpingografinya dan menyebabkan terkesan seolah satu tubanya non paten. Kecuali kalau kita temukan gambar endosalping ya, kecuali gambar endosalping itu sensitivitas spesifitasnya cukup tinggi, dan kita yakin dia itu hidrosalping. Nah, kemudian tips and triknya tentunya sih kalau untuk program inseminasi masih menjadi prosedur normal, bisa dilakukan, meskipun tadi kata Dr. Alfiani, yang non-paten sebelah kiri, tapi yang ovulasi atau yang folikel yang dominan yang tubuh tuh sebelah kanan. Itu tidak ada masalah sebenarnya, karena mekanisme bagaimana oosit itu mengalami ovulasi dan masuk ke dalam tuba itu ada chemoattractant yang bekerja sehingga saat lontaran atau letusan dari ovulasinya itu akan masuk ke dalam tuba, baik yang kontralateralnya ataupun yang sesisi. Jadi tidak perlu khawatir apakah nanti akan menyasar atau tidak ya, bisa dilakukan pada salah satu tuba paten. Hanya syaratnya memang ketika kita akan melakukan inseminasi kita harus yakin bahwa paling tidak sudah dilakukan HSG dan salah satu tubanya itu paten. Mungkin itu Dr. Marvin. Oke. Terima kasih. Jadi memang interpretasi HSG itu penting ya Dr. Mulia ya.
Soalnya yang dikatakan yang false positifnya tinggi itu terutama HSG non patent yang terjadi di proksimal ya dok ya. Iya, Kalau betul. misalnya dia proksimal itu berarti yang di apa namanya itu daerah Pangkal. kornu ya, daerah Iya. kornu pangkal tuba Iya. ya. Itu yang paling kalau dia dibilang non patent proksimal ya, itu kemungkinan sebenarnya paten. Betul. Nah, itu kita buktikan dengan ya memang diagnosis pasti adalah laparoskopi. Tapi kalau memang usia masih muda, wanita ya relatif sih belum perlu sampai ke laparoskopi. Kita bisa coba untuk inseminasi dulu. Begitu dokter Mulia. Oke, jadi mungkin bagus pertanyaannya tadi. Itu karena sering terjadi, sering ada ya kasusnya, interpretasi HSG itu penting banget ya. Kemudian pertanyaan berikut untuk Dr. Edwin. Nah, ini bagus nih. Dr. Daniel, izin bertanya bagaimana metode terbaik untuk preparasi sperma pada pasien infeksi seperti hepatitis HBsAg positif atau HIV positif untuk menghindari penularan. Nah, bagaimana, Dr. Edwin? Silakan, dok. Ya, terima kasih dok atas pertanyaannya. Mungkin ini juga termasuk waktu screening awal kali ya. Kita kan juga harus memeriksakan si pasien seharusnya. Apakah ada riwayat HBsAg positif atau HIV juga. Nah, dari literatur sih memang kalau sperm washing, viral load-nya akan bisa sampai menjadi 0 gitu kan ya. Apalagi kalau kita dengan pencuciannya nanti beberapa kali. Jadi kalau saya sih mungkin pakai density gradient gitu ya, dengan pencucian mungkin sampai 2 kali supaya benar-benar yang seminal plasmanya benar-benar kita eliminasi supaya untuk mengurangi angka infeksinya tadi, penularannya. Oke, Dr. Edwin, maaf, kalau untuk kasus-kasus seperti itu dok ya, hepatitis B positif sama HIV itu, apakah ada ada tempat khusus, maksudnya apakah mesti dilakukan di laboratorium khusus? Ya, maksudnya maksud saya itu apakah ada mesti laboratorium rumah sakit tipe A atau tipe B, tipe C untuk kasus-kasus seperti itu? Karena kan ya kita sangat takut sekali ya kontaminasi HIV terjadi di laboratorium gitu. Ya, betul sih dok. Jujur aja sih saya juga belum pernah sih dok dapat pasien yang HIV positif, ya semoga jangan sampai gitu. Tapi ya yang jelas sih kalau untuk inseminasi sendiri ya tetap kita juga ada precaution-nya juga gitu kan ya. Apalagi zaman pandemi gini, jadi ya kita benar APD-nya benar-benar ini, karena kalau inseminasi kan bahan habis pakainya kan nggak kita pakai lagi untuk pasien lain gitu ya, atau mungkin peralatannya kan masih peralatan yang sederhana, single use semua. Mungkin beda kalau kayak misalnya IVF gitu kan ya, mungkin ada peralatan yang khusus untuk pasien-pasien yang infeksius atau gimana gitu. Jadi kalau saat ini sih mungkin bisa dok dengan nggak harus di lab khusus gitu, cuma mungkin ya precaution-nya kita aja sih dok. Oke. Ya memang kalau untuk bayi tabung sendiri sih jujur aja HIV itu masih ya satu hal yang sangat kontroversi ya Dr. Mulia ya untuk kita lakukan, nggak bisa sembarang laboratorium. Dan ini saya tanda kutip juga nih, kalau ada satu center sudah bisa menerima pasien HIV positif, jujur itu akan jadi pembicaraan di antara teman-teman mereka yang HIV positif juga. Jadi ya kendala karena memang harus punya mungkin tank khusus ya, inkubator khusus dan segala macam ya. Dibedakan Jadi semua. jadi yang HIV positif paling mungkin yang bisa ditawarkan untuk program hamil adalah inseminasi. Jadi inseminasi masih bisa dilakukan pada pasien-pasien HIV positif. Tapi kalau bayi tabung sih saya belum tahu. Apakah Bandung terima dok? Saya juga nggak tahu. Ya, kayaknya off the record itu kita relatif itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikut dari dokter Inyoman Gede Dwipa ke dokter Mulia. Yang tadi saya bilang dok, pertanyaan mengenai pap smear ya, dan ditemukan hasilnya lesi prakanker low grade seal ya. Penanganannya kita tangani dulu atau bagaimana dok? Ya, terima kasih. Kalau yang saya lihat dan pahami sih memang kalau pada low grade seal kita tangani dulu ya, kita observasi dulu apakah ada transformasi cara keganasannya dulu gitu. Tapi kalau tidak ada transformasi sih bisa kita masukkan ke dalam faktor servikal, Dr. Malvin. Jadi
tidak akan mempengaruhi keberhasilan inseminasinya dan dapat dilakukan. Ya, tinggal kita cocokkan, jangan lupa dengan usianya, dengan lama pernikahannya dan potensinya. Jadi kalau misalnya sudah kompleks, misalnya ada LSL seperti itu, tentu kita lakukan rujukan, misalnya dokter berada di level 2 untuk ditingkatkan level rujukannya ke level tersier, ya, supaya pelayanannya bisa lebih komprehensif. Mungkin dari saya sih seperti itu, Dr. Martin. Perlu konsul ke onkologi nggak, Dok, Dokter Mulia, pengalaman Dokter Mulia? Untuk low grade seal. Nah, low grade seal sih, kalau nggak salah, ininya harus apa ya? Harus observasi dulu ya, kira-kira 3 bulan atau 6 bulan. Ulang lagi ya, ulang lagi. Iya, diulang lagi, dan kalau memang ada transformasi, ya kita konsultasikan dulu ya. Mungkin bisa dilakukan LEDS atau metode-metode penanganan yang lain. Jadi, sementara itunya selesai, kita lanjutkan dulu infertilitasnya. Tergantung usia tadi, gitu. Bisa saja kita wacanakan kalau memang itu preservasi ya, Dr. Malvin ya sekarang. Ya. Oke, untuk berikutnya nih pertanyaannya banyak ya, semangat semua nih. Masih ada 10 menit lagi. Untuk Dokter Mulia, kembali dari Dokter Arifin Sarifudin. Oh ya, kebaca juga nih. Wah, kolega. Wah, ini kayaknya ngetes nih kali, Dok. Ngetes Dokter Mulia kayaknya. Oh, enggak. Jadi, selamat pagi Dokter Mulia. Untuk kasus perlekatan organ genitalia interna, apakah dikarenakan misalnya DIE, Dok ya, deep infiltrating endometriosis yang lagi ngetren, apakah sebaiknya dilakukan laparoskopi adhesiolisis dulu sebelum inseminasi atau boleh langsung inseminasi? Silakan Dokter Mulia. Terima kasih Dr. Marvin sekali lagi. Terima kasih juga untuk Dr. Arifin Sarifudin. Salam sehat, dokter. Jadi, Dok, tugas saya tadi adalah untuk indikasi inseminasi intrauterin, Dok. Jadi, ada 5 karakter yang bisa mendapatkan manfaat untuk tindakan inseminasi, dan salah satunya memang terkait dengan pertanyaan dokter pada pasien dengan endometriosis. Nah, tapi kita harus hati-hati juga, terutama pada pasien-pasien yang indikasi untuk intrauterine inseminasi itu level ASRM grade endometriosisnya 1 dan 2. Jadi ketika dokter mungkin melakukan USG transvaginal, terus mendapatkan gambaran kecurigaan deep infiltrating endometriosis dari sliding testnya atau dari penelusuran uterus. Nah, pada kondisi seperti itu rasanya tidak tepat kalau kita lakukan inseminasi intrauterine terlebih dahulu, dan saya setuju sama dokter, kita lakukan laparoskopi dulu, Dok. Kita selesaikan dulu deep infiltrating endometriosisnya, karena ada satu penelitian di kami ya, bahwa lesi-lesi endometriosis itu sendiri ya, jadi ada jaringan endometriosis, bilasan peritoneum endometriosis, kemudian ada spesimen sperma, terus kita masukkan bilasan endometriosis itu ke dalam sperma itu angka kematian atau dampaknya terhadap sperma itu besar, Dok. Gitu. Jadi hampir sama seperti kasus sebelumnya LSCL itu, kalau memang kita curiga ada masalah advance, kita selesaikan dulu masalah advance-nya. Dalam hal ini kalau DIA, kita selesaikan dulu DIA-nya. Itu mungkin pendapat saya. Dr. Marvin, ada tambahan dari pengalaman dokter? Ya memang kasusnya pelik ya. Jadi untuk kasus-kasus endometriosis berat, ya, jadi kita memang kejar tuh probabilitas ya, Dokter Mulia ya, probabilitas kehamilan. Memang sampai saat ini sih probabilitas kehamilan pasti kita tahu adalah yang tertinggi adalah bayi tabung, ya. Namun masalahnya tidak semua bisa bayi tabung. Apalagi kalau kayak saya kerja di Rumah Sakit Fatmawati, Dokter Mulia di Rumah Sakit Hasan Sadikin, pemerintah tidak akan pernah menggratiskan program hamil, ya kan? Tidak akan pernah, itu akan keajaiban bagi kita, ya, bisa melakukan program hamil BPJS, ya itu tidak akan pernah. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan jadi pelik, karena kasus-kasus seperti itu biasa datang ke rumah sakit tipe A, ya Hasan Sadikin, apalagi Fatmawati, RSCM dan segalanya dan yang lain-lain, ya. Jadi kita tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan, memang yang terbaik adalah bayi tabung. Tapi ini pasien datang, realitasnya datang dengan kita pengen hamil, dengan kasus endometriosis grade berat, ya. Nah, jadi inilah
dilematis bagi kami, ya, para praktisi program apa yang melakukan program hamil, untuk menentukan kapan perlu operasi, kapan tidak perlu operasi. Apalagi kita merencanakan inseminasi. Dan ingat, message saya mungkin teman-teman ada yang ikut endometriosis juga, atau kemudian mungkin bicara di endometriosis, jangan lakukan tindakan operasi bila kita tidak yakin bisa meningkatkan kans hamil. Nah, itu dia. Itu tips sekali. Jadi, operasi endometriosis GI itu bukannya gampang, susah. Kalau kita setengah-setengah, itu bagaikan membangunkan macan tidur. Ya, akan ada fasenya dia kambuh lagi dan lebih berat lagi, yaitu pengalaman. Jadi, kalau saya prinsip kalau hanya untuk inseminasi, saya sebisa mungkin tidak melakukan operasi kecuali mengganggu organ, terutama seperti kayak menekan ureter, bikin obstruksi saluran cerna, atau kista yang cukup besar yang kita tahu sampai setinggi pusat. Ya itu mungkin mau tidak mau mesti lakukan operasi, tapi operasi juga sangat konservatif dengan kita edukasi bahwa akan kemungkinan bisa timbul lagi. Nah, itu yang penting banget yang kita jadi pertimbangan, Dr. Mulia. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan berikut, Dr. Rudy. Untuk kasus azoospermia ke Dr. Edwin ya, interferensis sampai sejauh mana yang bisa dilakukan andrologi, Dok? Dan kasus analisa sperma kita tahu azoospermia indikasinya memang sebenarnya adalah ke arah bayi tabung, tapi apakah ada intervensi yang bisa dilakukan oleh andrologi untuk bisa mengatasi kasus azoospermia untuk tanpa melakukan bayi tabung? Silakan, Dok. Oke, ya terima kasih Dok untuk pertanyaannya. Jadi kembali lagi kalau kita ketemu hasil analisa sperma azoospermi, setidaknya ya kita harus mengulang 2-3 kali pemeriksaan itu. Soalnya bisa jadi entah tadi seperti yang kasus yang saya cerita, ini kasus benar Dok, kemarin terjadi pasien datang untuk inseminasi yang kedua. Inseminasi yang pertama itu tahun lalu gagal, terus datang lagi untuk inseminasi yang kedua, kita minta mengeluarkan spermanya, ternyata hasilnya azoospermi Dok. Itu padahal istri udah distimulasi kan, udah disiapkan gitu ya. Terus waktu kita tanya, loh kok hasilnya seperti ini Pak? Ya saya kasih tunjukkan kondisi sperma si suaminya. Ya si suaminya bilang, iya Dok, tadi waktu mengeluarkan kayaknya ada kesusahan gitu. Ya jadi saya minta pasiennya untuk mengeluarkan lagi, jadi otomatis akan menambah spare waktunya lagi. Dan ternyata setelah ejakulasi yang kedua, ternyata spermanya banyak loh. Dan kita lakukan inseminasi dan kita lakukan preparasi. Jadi makanya kadang-kadang kasus azoospermi, kalau misalnya sebelum inseminasi sudah pernah kita cek gitu ya, paling nggak 2-3 kali, harapannya kalau misalnya pas hari inseminasi ternyata azoospermi, ya berarti mungkin screeningnya kan kurang. Nah, kalau azoospermi sendiri, kalau intervensi dari sisi androlognya sejauh mana, ya seperti yang kita ketahui, kalau azoospermi kan bisa dua, obstruktif atau non-obstruktif. Gitu ya. Kalau misalnya non-obstruktif, ya tergantung nanti dari hormonalnya seperti apa. Kita kemarin baru dapat kasus itu pasien dengan obesitas, estrogennya tinggi banget, testosteronnya rendah, spermanya juga paling cuma 1 atau 2 gitu, cryptozospermi. Kita benerin hormonalnya, ternyata udah ada perbaikan. Jadi mungkin di sana masih kita bisa intervensi di sana, perbaikan sistem hormonnya mungkin Dok. Ya kembali lagi tergantung dari kausa azoospermia itu sendiri. Oke, ya ini ada kita udah mau habis ya sesi tanya jawab ya, mungkin saya akhiri pertanyaan sampai dengan saat ini. Terima kasih Dr. Mulia, Dr. Edwin atas diskusi tanya jawabnya, bagus sekali ya, semangat sekali nih, apa karena mungkin masih pagi dan habis minum kopi. Tapi masih ingat ya, masih panjang nih perjalanan kita, semoga masih tetap semangat, dapat ilmu yang baik. Ini saya rasa dengan tanya jawab juga kita dapat banyak ilmu praktis ya. Saya sangat terima kasih pada para presentan yang sesi pertama. Kita lanjut ke sesi berikut yang akan di moderator oleh Dr. Anantasika. Untuk berikutnya saya akan serahkan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.